Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa sa'a an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun alayah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutinitas kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, tadi kita mengawali dengan Asmaul Husna setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ketika kita mengumandangkan Asmaul Husna ini, kita merasa bahwa diri kita ini kecil. Diri kita adalah makhluk yang telah Allah ciptakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya pada kesempatan hari ini menyampaikan tema berkaitan kultum, berkaitan dengan tolak ukur perbuatan manusia. Jadi setiap manusia akan menilai perbuatan baik dan buruknya setiap apa yang dilakukannya. Dalam bahasa Arab, istilah ini dikatakan dengan miqyasun amal. Jadi miqyasun ini artinya adalah ukuran atau timbangan atau standar atau alat ukur. Sedangkan amal itu berarti perbuatan atau amal. Jadi dalam istilah Arab, miqyasun amal itu bisa diterjemahkan sebagai ukuran amal atau tolak ukur suatu perbuatan. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus memahami berkaitan dengan miqyasun amal ini, tolak ukur amal perbuatan manusia? Mau tidak mau bahwa manusia ketika menilai sesuatu baik dan buruknya, pasti itu mempunyai tolak ukurnya. Seperti barang, tolak ukurnya atau standarnya ini baik atau buruk, itu pasti ada tolak ukurnya. Itu juga perbuatan manusia. Setiap perbuatan manusia itu mempunyai tolak ukurnya. Baik, buruknya, tercela, ataupun kebaikan berkaitan dengan kebahagiaan seorang manusia, kesedihan seorang manusia, kekecewaan seorang manusia, itu gimana tolak ukurnya. Kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa fakta atau realita kehidupan ini, ketika manusia menitik beratkan atau menilai tolak ukur itu kepada sesuatu yang berasaskan manfaat, ataupun menilai atau menolak ukur sesuatu itu kepada sesuatu yang kata orang banyak benar, ataupun sesuatu yang kata orang itu, oh itu udah menjadi sesuatu yang benar, kata orang, kata semua orang. Sehingga yang muncul adalah tolak ukur yang hanya berdasarkan perasaan, ataupun tolak ukur yang hanya berdasarkan akal, tapi tidak dibarengi dengan akidah Islam. Sehingga yang terjadi apa?
Sehingga yang terjadi ketika tolak ukur tersebut hanya sebatas manfaat, tolak ukur tersebut hanya sebatas perasaan, tolak ukur tersebut berdasarkan akal yang tidak dibarengi dengan akidah Islam, maka yang terjadi ketika kita menilai suatu perbuatan hanya melihat manfaatnya saja. Misalnya, tolak ukur kebahagiaan. Hari ini misalnya, kebahagiaan itu tolak ukurnya dari mana? Ketika kita melihat di Instagram, tolak ukurnya itu pasti yang memiliki rumah besar, mobil besar, ataupun bisa berjalan ke luar negeri setiap bulan atau setiap minggunya. Bayangkan, kalau tolak ukur setiap manusia atau kebahagiaan itu hanya dinilai pada sesuatu yang itu. Pasti kita yang gajinya kecil, yang tidak mau punya mobil, yang rumahnya sederhana, kita merasa minder. Berarti kita tidak bahagia. Ini yang terjadi ketika apa? Ketika tolak ukurnya itu berdasarkan tolak ukur kebanyakan orang atau hanya sebatas perasaan saja. Apalagi contohnya, ketika tolak ukur kebahagiaan itu misalnya hanya berdasarkan materi saja, asal uang saja, asal kehidupan ini bisa terpenuhi saja. Sehingga kita tidak bisa kita pungkiri, hari ini banyak perceraian, bapak-bapak, ibu-ibu, banyak perceraian, banyak pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri ataupun oleh suami. Karena apa? Menganggap bahwa mereka tidak bahagia dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena tolak ukurnya yang kemungkinan hanya berdasarkan materi ataupun hanya berdasarkan akal yang tidak dibangun berdasarkan akidah Islam. Melihat orang lain di Instagram, misalnya setiap bulan, setiap per 3 bulan ke luar negeri, atau punya mobil, atau punya barang baru, tuh tinggali, itu namanya bahagia, atau rumah tangga yang bahagia. Sudah, kalau kita menilai sesuatu pada ukuran-ukuran yang bisa timbul karena asas manfaat, dan banyaknya orang yang menganggap itu sesuatu yang baik, maka tunggulah. Pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan merasakan tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah menyampaikan, wa asa an takrahum say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka kita kembalikan tolak ukur standar kita itu hanya kepada Allah. Karena Allah yang maha mengetahui. Allah yang memahami diri kita. Dalam Islam ada 2 pedoman hidup yang apabila kita pegang, maka kita tidak akan tersesat dalam mengarungi kehidupan ini. Dan apabila kita menjadikan 2 pedoman ini tolak ukur kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan insya Allah kebahagiaan akhirat. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amroin lan tudillu ma tamassakum bihima kitaballahu wa sunnati nabihi.
Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Apabila apa? Kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Ini yang disampaikan oleh hadis riwayat Malik Sayyul Jamil. Inilah konsekuensi kita sebagai umat Islam. Konsekuensi kita yang mempunyai keimanan bahwa orang yang bertakwa maka dia harus menyandarkan tolak ukurnya itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah perkara kehidupan ini itu adalah perkara yang kecil apabila kita tolak ukurnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sampaikan dalam ayat lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ada satu kisah, Pak, yang disampaikan oleh Atha. Ini kisah bagaimana ulama dan umaro. Jadi pada waktu itu ulama itu sedang menasehati pemimpinnya. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kau dilahirkan di bumi ini sendirian dan kau juga mati sendirian dan aku akan dihisap oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang engkau lihat di sekitarmu tidak akan memberikan manfaat kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat yang diberikan ulama kepada seorang pemimpin berkaitan dengan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Kebahagiaan ketika kebahagiaan itu telah ukurnya hanya sebatas materi, hanya sebatas manfaat, itu tidak akan ada apa-apanya. Pada waktu itu ulama pun meninggalkan pemimpinnya tanpa mengambil satu apapun. Nah, ini perkara yang kita patut contoh bahwa keterikatan kita terkait dengan tolak ukur kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mencapai kebahagiaan itu perlu kita raih, perlu kita pelajari, dan perlu kita dalami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia, yang menjadikan tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.